Di sini saya akan memberikan tips bagaimana menggambar kaki yang asik itu seperti apa. Biasanya di sini nih, kesalahan pemula dalam menggambar itu ketika menggambar itu nggak pakai perencanaan. Jadi gambar-gambar aja. Halo umat gambar dimanapun kalian berada, kali ini saya akan kembali mereview gambar-gambar yang sudah kalian kirimkan ke saya. Jadi waktu itu malam-malam saya lagi gambar-gambar, tiba-tiba ada yang ngirimin, "Bang, kira-kira ini saya udah gambar separuh, kira-kira kakinya enaknya diapain ya?" Pas saya lihat gambarnya, nah kebetulan sekali nih ini cocok dijadikan konten untuk kita belajar gambar kaki. Jadi tema hari ini, video kali ini adalah saya ingin mereview gambar kalian. Satu aja ya, nggak apa-apa ya. Nanti lain kali saya akan mereview kembali banyak gambar kalian. Tapi karena ini kebetulan saya pengen membahas tentang kaki, jadi saya... Halo umat gambar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artubida. Jika ini pertama kalinya kalian di sini dan kalian pemula dalam menggambar, kalian pengen belajar gambar yang benar, kalian pengen tahu banyak hal seputar menggambar, lalu kalian pengen juga bersenang-senang lewat menggambar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Jangan lupa tekan jempol ke atas dan tinggalkan komentar. Kita diskusi, kita jadikan komunitas umat gambar ini menjadi komunitas yang produktif dan positif. Langsung aja kita review gambar kalian. Saya lupa ini dari siapa, nanti saya tulis di sini ya pengirimnya. Kenapa saya pilih gambar ini? Karena ini cocok sekali dengan tema video kali ini, yaitu tentang menggambar kaki. Oke, di sini kalian bisa lihat bahwa gambar yang dikirimkan ke saya adalah gambar Ghost Rider. Ini gambar Ghost Rider. Di sini terlihat kalian kebingungan menggambar kakinya. Nah, biasanya di sini nih kesalahan pemula dalam menggambar itu ketika menggambar itu nggak pakai perencanaan. Jadi gambar-gambar aja, nggak kebayang gimana nanti hasil akhirnya dan lain sebagainya. Ya seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Mendingan salah daripada nggak melakukan apapun. Mendingan gambar jelek daripada nggak gambar-gambar. Oke? Karena gambar jelek itu bisa diperbaiki seiring berjalannya waktu. Kualitas itu nggak akan muncul tanpa kuantitas. Di sini posenya lagi gini ya. Nah, saya nggak tahu ini posenya lagi ngapain. Karena dengan pose seperti ini kemungkinannya banyak sekali. Dan buat kalian tahu, kaki dalam karakter itu memegang peranan yang sangat penting untuk memberikan ilusi kedalaman, memberikan ilusi balance dalam sebuah karakter. Jadi bagaimana kalian membuat kaki itu akan sangat mempengaruhi karakteristik objek atau karakter yang kalian buat. Kakinya agak miring dikit atau nggak imbang, itu rasanya jadi nggak enak dilihat gitulah. Karena coba lihat ya, ini kaki ini, karakter ini saya bisa membuat banyak sekali kaki. Misalnya, saya bikin kakinya itu dia sedang, misalnya nih ya, dia lagi jongkok nih, misalnya seperti ini. Kira-kira enak gak menurut kalian lagi jongkok? Lagi gitu ya. Kan gak enak juga kan? Jadi banyak sekali kemungkinan. Atau jangan-jangan dia lagi seperti ini. Kira-kira cocok gak? Ya. Nah, dia lagi kemayu gitu ya, lagi aduh malu nih gitu misalnya. Kan gak cocok, padahal mukanya udah tengkorak, udah api-api, tapi kakinya agak sedikit feminim, jadinya ya kurang cocok. Jadi kaki memang memberikan karakteristik yang unik ke karakter ya, dan menurut saya kaki ini sangat penting. Tapi sayangnya para pemula, ilustrator pemula, penggambar pemula, umat gambar pemula ini sering banget mengabaikan kaki. Seolah-olah kaki itu seolah-olah elemen yang nggak penting. Seolah kaki itu bisa nantilah gampang. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana menggambar kaki yang asik itu seperti apa. Yang pertama, kaki itu ketika kita menggambar kaki, pastikan itu cocok dengan karakter yang kita buat. Itu udah jelas. Kaki itu harus mendukung dari keseluruhan objek yang kita buat. Misalnya, karakternya serem ya, kalau bisa kakinya juga jangan sampai malu-maluin lah. Jangan sampai kakinya jadi nggak nyambung dengan si karakter utama. Tapi ingat, kadang-kadang sesuatu yang nggak menyambung itu menjadi menarik ketika dalam konteks atau situasi yang tertentu unik. Misalnya, kita memang pengen membuat karakter yang sangat unik sekali, karakternya sangat aneh, sehingga kita membuat kakinya itu nggak nyambung dengan karakter utamanya. Ini penting. Kenapa? Karena antara kaki dan karakter itu akan saling menguatkan nanti. Desainnya itu akan saling membuat karakternya akan menjadi lebih enak dilihat dan lebih menyampaikan pesan dari karakter yang pengen kita buat. Di sini, karena karakter si Ghost Rider ini kan ya spesifik ya, kayak kaki orang biasa. Jadi ya saya kakinya nggak akan macam-macam. Saya nggak akan membuat kaki ayam atau membuat kaki kuda nil, tapi ya sudah, saya ngikutin aja dari desain si Ghost Rider. Dan setahu saya Ghost Rider itu kakinya kayak kaki manusia biasa. Tips kedua adalah kaki akan lebih bagus jika dibuat asimetris. Asimetris itu berarti tidak seimbang. Tidak seimbang berarti yang satu seperti ini, yang satu seperti ono. Jadi prinsipnya gini, kalian letakkan bobot badan itu di salah satu kaki aja. Jadi ketika kalian bikin orang berdiri, pastikan
bobot keseluruhan badan itu diletakkan di kaki, di salah satu kakinya aja, jangan kedua-duanya. Kalau kalian letakkan bobot karakter, bobot keseluruhan dari karakter itu ke kedua kakinya, rasanya jadi kayak patung Gundam, jadi kayak kaku kayak gini, kayak lagi apa ya, kayak lagi dijemur lah istilahnya. Jadinya nggak menarik karakternya. Tapi ya bisa aja menarik tergantung konteksnya. Nah, karena ini kita karakternya pengennya dinamis, jadi tips yang kedua adalah jangan letakkan kedua bobot di kedua kaki. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Misal dia lagi berdiri seperti ini, usahakan kalau bisa kakinya itu nggak yang seperti ini misalnya. Kakinya itu, kedua bobotnya itu diletakkan di kedua kakinya. Misal seperti ini ya. Ini kan berarti kakinya, bobotnya diletakkan kedua kaki tuh, kaku. Terus kayak gimana sih yang ketika yang disebut sebagai kaki itu posenya asimetris atau meletakkan bobot di salah satu kaki? Contohnya seperti ini. Simpelnya gini, kaki salah satu kaki kalian bikin lurus, salah satu kaki kalian bikin bengkok. Contoh, kita letakkan bobotnya di kaki sebelah kirinya si Ghost Rider atau sebelah kanan kita ya. Misalnya seperti ini. Ini kakinya. Nah, kasih celana dulu ya, biar jangan sampai malu-maluin. Masa Ghost Rider nggak pakai celana? Kita pakai celana dulu. Nah, kita letakkan bobotnya di kaki yang kiri. Misalnya seperti ini ya. Anggap aja ini kita bikin kakinya kaku aja lah, nggak apa-apa. Ceritanya, aduh bang, udah terlanjur nih bikin kakinya kaku, misalnya seperti ini. Nah, dari sini kita kaki yang kanan itu dibuat dia itu agak sedikit relax gitu. Agak relax itu berarti nggak ada bobot di situ. Ditekuk sedikit, misalnya di kakinya agak sedikit tekuk. Oh, nekuknya seperti ini ya. Nah, kakinya ceritanya lagi nginjek sesuatu gitu. Misalnya lagi nginjek, aduh sorry. Agak sedikit ini. Lagi nginjek apa? Batu misalnya, atau nginjek tengkorak, nginjek kaki misalnya kayak gini. Ya. Dia lagi menginjak tengkorak. Nah, misalnya gini, ini tengkorak ya. Nah, menginjak tengkorak monster. Ini akan sangat menarik nih ketika di seperti daripada cuma berdiri doang. Dari sini kita bisa kembangin sedikit lagi kakinya agar lebih menarik lagi. Jadi kakinya yang kanan itu kita bikin lebih balance dengan cara dibegokin sedikit biar sedikit lebih seimbang. Karena kalau kakinya seperti ini itu nggak seimbang. Kita agak sedikit dibegokin ke belakang sedikit biar seimbang. Nah, seperti ini. Nah, sedikit disembunyikan nggak apa-apa. Misalnya seperti ini. Ini contohnya. Contoh yang lain seperti apa? Misalnya kayak gini. Kita buat kakinya ini sedikit prinsipnya yang satu kan tadi tentang balance itu kan yang satu relax, yang satu harus kaku. Bisa juga kita membuat kakinya seperti ini ya. Jadi ceritanya dia lagi nyantai nih, si Ghost Rider dia lagi nyantai, jadi kita buat kakinya jadi lebih relax ya. Misalnya dia lagi seperti ini, kakinya seperti ini ya. Kakinya agak gemuk dikit ya ceritanya dia si Ghost Rider-nya udah sering, mungkin gara-gara kebanyakan makan mie ayam ya. Jadi kakinya yang satu sedikit relax ya. Misalnya seperti ini. Lagi oke, santai bos gitu misalnya. Ini kan jadi lebih bagus kan? Kakinya jadi lebih enak gitu dilihat, ada balance-nya, ada dinamisnya gitu. Kakinya lebih santai. Si Ghost Rider-nya juga nggak terlalu ngotot gitu. Macam-macam sebenarnya variasinya. Kalian bisa variasikan. Yang penting prinsipnya adalah pastikan bobot keseluruhan tubuh diletakkan di satu kaki. Kalau misal di pose ini bobot tubuhnya emang diletakkan di mana sih bang? Diletakkannya di kaki yang ini. Jelas-jelas dia lurus, keseluruhan bobot badannya itu didistribusikan ke kaki yang kirinya dia. Pose yang lain misalnya dia dibuat bobot lain, misalnya kita bikin yang kiri misalnya menjadi bobot. Misalnya kita bikin dia lagi lari misalnya. Tapi apakah cocok? Nah, kemudian di situ tuh ketika kita membuat kaki, apakah cocok dengan karakternya? Karena jangan-jangan kakinya nggak cocok. Ini misalnya dia lagi nendang bola ya. Nah, misalnya dia lagi nendang bola. Kan bisa juga seperti itu ya, lagi nendang bola jadi gol gitu. Bisa juga seperti itu, macam-macam gayanya. Pastikan karakter yang kita buat atau kaki yang kita buat itu cocok dengan karakter yang ada di situ. Cocok dengan kira-kira gerakan bagian atasnya, saling nyambung, saling support. Oke, tips ketiga adalah pastikan proporsinya itu benar. Nah, di sini yang penting untuk kalian ketahui, proporsi standar kaki
itu panjangnya itu kira-kira dari crotch itu atau dari celana tadi itu sampai ke kepala, kira-kira standarnya itu seperti itu. Tapi apakah bisa boleh beda atau boleh lebih panjang atau boleh lebih pendek? Ya terserah, sama aja. Kalau misalnya kalian bikin lebih pendek ya resikonya karakternya jadi kayak monyet ya, kayak gorila kakinya pendek. Kalau kakinya diperpanjang, nah ini uniknya di sini. Kaki itu akan lebih bagus, sedikit lebih bagus kalau dia itu sedikit diperpanjang. Ketika kaki itu dari cuma standarnya itu pendek misalnya atau standar aja kayak setengah badan gitu, panjangnya itu sesuai standar dari crotch atau dari bagian celana itu sampai kepala, terus kita tambahin sedikit, itu akan jadi lebih bagus. Jadi gimana kira-kira tips hari ini? Tips untuk membuat kaki Anda lebih baik. Semoga tips hari ini bisa buat kalian jadi menggambar lebih bagus lagi ya. Dan bisa juga sebenarnya tips ini untuk kalian foto-foto. Misalnya kalian lagi foto-foto ya, kalian lagi bareng-bareng sama teman kalian, atau kalian pengen buat profil pic terus kalian foto, coba deh sesekali di rumah kalian foto tapi coba bobotnya diletakkan di satu kaki yang satu biarkan relax, itu pasti akan membuat pose kalian jadi lebih baik. Untuk cowok mungkin kalian bisa kakinya agak sedikit dibuka sedikit agak lebar, karena cowok kan biar terlihat lebih gagah ya, kakinya agak lebar sedikit, terus letakkan bobot di salah satu kaki, otomatis badan memang agak jadi miring sih. Nanti kalian kompensasikan dengan bobot badannya. Nah mungkin tangan kalian bisa gini gitu, bisa lurus gitu ya, jangan kayak bapak-bapak gini terus kalau foto ya, kayak gini gitu. Sesekali foto itu yang aneh gitu, misalnya foto kayak gimana kayak gitu gini, atau nggak tahu, terserah kalian. Jadi tips ini sebenarnya bisa berguna untuk misalnya kalian pengen jadi foto model, kalau misalnya gagal jadi ilustrator, atau kalian mau gambar tapi lebih enak kalau ini dipakai untuk kalian gambar, karena kebetulan channel ini kan bukan channel buat foto model ya, tapi channel untuk menggambar. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap menggambar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Dadah!